You're on the Francis! Have you seen this man? Cooler weather. Film dibuka dengan memperdengarkan sebuah lagu dari Juice Newtown yang berjudul Angel of the Morning. Angel of the morning, angel, you got magic divine, you leave me, baby. Film ini dibintangi oleh orang gila yang sangat sempurna, cewek seksi, remaja mut-mutan, dan karakter CGI. Naskah ditulis oleh pahlawan yang sesungguhnya dan disutradarai oleh orang yang kelebihan gaji. Scene berlanjut dengan memperlihatkan sang antihero yang sedang gabut karena tidak memiliki teman mengobrol di bangku belakang taksi yang ia tumpangi. Karena bosan, ia pindah ke bangku depan. Deadpool berkenalan dengan sang supir taksi yang bernama Dopinder. Akhirnya, Deadpool pun memiliki teman untuk mengobrol di perjalanan. Sementara itu, Francis, yaitu seorang ilmuwan jahat, sedang melakukan transaksi jual beli mutan hasil eksperimennya dengan orang-orang yang ingin menggunakannya untuk berperang. Kembali ke Deadpool dan si orang India. Di sini, Deadpool kesal karena lupa membawa tas persenjataannya. Sial bagi Dopinder karena Deadpool tidak membawa uang dan hanya melakukan tos dengan Dopinder untuk membayar uang taksinya. Setelah turun dari taksi, Deadpool lompat dari jalan layang untuk menghajar para anak buah dari Francis. Penyerangan itu Deadpool lakukan untuk mencari keberadaan Francis. Francis! Have you seen this man? Cooler weather. Setelah menghajar beberapa anak buah Francis, kita dibawa ke sebuah sekolah yang bernama Sekolah Xavier. Setelah melihat berita penyerangan Deadpool di televisi, Colossus kesal karena sebenarnya ia sudah mengajak Deadpool untuk bergabung ke dalam kelompok X-Men demi memperbaiki diri. Tetapi Deadpool selalu saja menolaknya. Kemudian Colossus mengajak Negasonic untuk datang ke tempat di mana Deadpool berada. Lalu kita dibawa ke 2 tahun lalu saat sebelum Deadpool mengenakan kostum merah ketat gak jelas itu. Dulunya Deadpool atau Wade Wilson adalah anggota dari sebuah kelompok yang bernama Sister Margaret, yaitu kelompok yang berisikan para tukang pukul bayaran. Di markas mereka, Wade menemui sahabat baiknya yang bernama Weasel. Wade mengatakan jika ia hanya menerima pekerjaan untuk menghajar orang yang lebih jahat dari dirinya dan orang yang memang pantas untuk dihajar. Di tempat itu terdapat sebuah papan polling kematian atau Deadpool. Papan itu menjadi ajang taruhan untuk menebak siapa yang mati terlebih dahulu di antara para anggota dari Sister Margaret. Siapa yang tebakannya benar, maka ia akan mendapatkan sejumlah uang. Sebagai sahabat yang baik, Weasel bertaruh jika Wade lah yang sebentar lagi akan mati, agar dirinya bisa mendapatkan sejumlah uang. Tak lama datang seorang wanita penghibur yang bernama Vanessa. Dengan uang $247 yang ia miliki, Wade bertanya apa yang ia bisa dapatkan dari Vanessa. Vanessa menjawab jika Wade bisa melakukan apapun kepada tubuhnya dalam 48 menit ke depan. Singkat cerita, mereka pun melakukan mantap-mantap. Sejak saat itu, Wade dan Vanessa pun kini resmi telah menjalin hubungan. Tak terasa mereka sudah beberapa tahun berpacaran. Awalnya semua berjalan baik-baik saja. Sampai suatu ketika, kita diberitahu sebuah fakta yang mengejutkan. Bahwa ternyata Wade sedang menderita penyakit kanker yang cukup parah. Hal ini tentu saja membuat Vanessa menjadi sangat khawatir. Kembali ke masa kini, setelah Wade sudah menghabisi para anak buah Francis, sekarang hanya tersisa 1 orang. Ternyata orang tersebut adalah Francis itu sendiri. Wade pun langsung mengejar dan menghajar Francis. Saat Wade sedang berbicara kepada Francis, ternyata Colossus dan Negasonic sudah sampai di tempat itu. Kembali ke masa lalu lagi, di mana Vanessa dan Wade sudah menyadari bahwa hidup Wade tidak akan berlangsung lama lagi, dikarenakan penyakit kanker yang ia derita. Vanessa terlihat sangat sedih. Namun Wade selalu menguatkan Vanessa dan mengatakan jika ia akan baik-baik saja. Jikapun nantinya Wade mati, ia bersumpah akan menunggu Vanessa di kehidupan yang selanjutnya. Malamnya Wade kembali bertemu dengan Weasel.
Weasel merasa senang karena akhirnya sebentar lagi Wade akan mati dan ia akan memenangkan taruhannya di papan Deadpool. Di tempat itu ada seseorang misterius yang sedang menunggu Wade. Saat Wade datang menemuinya, entah bagaimana caranya, pria itu bisa mengetahui tentang penyakit yang Wade derita. Pria itu mengatakan jika ia dan organisasinya bisa menyembuhkan penyakit itu. Tak hanya itu, mereka juga bisa membuat Wade menjadi lebih kuat dari orang-orang pada umumnya. Namun, Wade menganggap itu semua adalah omong kosong dan pergi meninggalkan pria tersebut. Di rumahnya, Wade terus saja memikirkan tentang penawaran dari pria misterius itu. Wade juga berpikir mengenai bagaimana caranya tidak membuat Vanessa khawatir. Ketika Vanessa terlelap, Wade pergi untuk bertemu dengan pria misterius tersebut. Kembali lagi ke masa kini, Colossus masih saja terus mencoba untuk merekrut Wade. Colossus menyayangkan Wade yang menggunakan kekuatannya secara sembrono. Padahal, kekuatannya bisa digunakan untuk hal yang jauh lebih baik lagi. Wade tetap terus menolak ajakan Colossus. Di tengah-tengah perdebatan mereka, tak disangka Francis berhasil melarikan diri. Wade pun menyalahkan Colossus atas kaburnya Francis. Karena kesal, Wade langsung mencoba menghajar Colossus. Tetapi Wade malah membuat tangannya sendiri patah. Sebab tubuh Colossus sangat keras dan terbuat dari besi. Karena muak dengan kelakuan Wade, Colossus pun balas menghajar Wade, memborgol tangannya dan berniat membawanya ke markas mereka. Karena memiliki kemampuan regenerasi, Wade memotong tangannya sendiri untuk bisa kabur dari Colossus dan melompat ke truk sampah yang kebetulan melintas di bawah mereka. Kembali ke masa lalu entah berapa kali, akhirnya Wade menerima tawaran pria misterius sebelumnya untuk menyembuhkan penyakit kanker yang ia derita. Wade dibawa ke semacam laboratorium percobaan. Di tempat inilah Francis dan kelompoknya menciptakan para mutan untuk kemudian mereka jual kepada pihak-pihak yang menginginkan, seperti yang diperlihatkan di awal film sebelumnya. Setelah diikat dengan kuat, untuk pertama kalinya Wade bertemu dengan Francis dan tangan kanannya yaitu Angel. Francis adalah orang yang memimpin laboratorium tersebut. Dengan serum yang nanti akan Francis suntikan, itu akan memicu DNA mutan di dalam pasien mereka sehingga mereka bisa memiliki kemampuan super. Sebagai contoh, serum itu membuat Francis memiliki refleks super dan tak lagi memiliki rasa sakit. Sementara, membuat Angel memiliki fisik yang sangat kuat. Untuk membuat serum itu bereaksi lebih cepat, Francis dan para anak buahnya menyiksa Wade secara terus-menerus. Sebab, serum itu akan lebih cepat bereaksi jika subjeknya mengalami stres super berat. Mereka akan terus menyiksa Wade sampai tubuh Wade bermutasi. Namun, jika Wade gagal bermutasi, maka ia akan mati. Karena DNA mutan Wade tak kunjung aktif, Francis meletakkan Wade ke dalam sebuah tabung hampa udara. Ternyata setelah Wade nyaris mati, akhirnya DNA mutan di dalam tubuhnya mulai aktif. Ini terlihat dari bagian tubuh Wade yang perlahan-lahan mulai membusuk. Akibat hal itu, sekarang wajah Wade berubah menjadi seperti zombie. Setelah Wade berubah, Francis kembali datang menemuinya. Francis mengatakan jika penyakit kanker yang Wade derita sekarang sudah sembuh. Sebab Wade kini memiliki kemampuan penyembuhan super atau regenerasi. Sebenarnya Francis bisa menyembuhkan wajah Wade, tetapi ia lebih suka jika wujud Wade terus seperti itu. Kemudian saat Angel mendekatinya, Wade menghantamkan kepalanya ke kepala Angel. Tak lama Francis kembali menutup tabungnya dan pergi meninggalkan Wade. Saat Wade pergi, ternyata sebelumnya Wade telah berhasil merebut korek dari mulut Angel. Lalu Wade membakar korek itu, melemparkannya ke saluran oksigen dan membuat tempat itu meledak. Saat Francis kembali, ia sadar jika Wade yang melakukan semua ini. Tiba-tiba Wade muncul dan langsung menghajar Francis. Pertarungan pun terjadi di antara mereka berdua. Sayangnya, Wade tidak bisa membunuh Francis.
karena hanya dia yang bisa menyembuhkan kulit Wade yang sudah rusak. Di pertarungan ini, Wade berhasil dipojokkan oleh Francis. Di akhir pertarungan, Francis menancapkan sebuah batang besi ke tubuh Wade dan meninggalkan Wade hancur bersama bangunan tersebut. Setelah tempat itu hancur, ternyata Wade masih bisa bertahan hidup. Ini terjadi sebab Wade memiliki kemampuan regenerasi super. Dengan penampilan yang sekarang buruk rupa, tentu saja Wade tidak berani untuk datang menemui Vanessa. Wade hanya berani memandangi Vanessa dari kejauhan saja. Di sepanjang jalan, orang-orang tampak ketakutan melihat wajah Wade yang sekarang terlihat mengerikan. Merasa tidak bisa terus-terusan seperti ini, Wade datang menemui Weasel. Ia meminta Weasel untuk melacak keberadaan Francis agar Wade bisa meminta Francis untuk menyembuhkannya. Dengan wajah yang dimilikinya sekarang, Weasel menyarankan Wade untuk memainkan film horor. Karena Francis pasti mengira Wade sudah mati, Weasel mengusulkan agar Wade memakai topeng dan menggunakan sebuah nama samaran. Ketika mereka sedang bingung menentukan nama, Wade melihat ke arah papan polling kematian atau Deadpool yang berada di tempat itu. Wade pun memutuskan menggunakan Deadpool sebagai nama samarannya. Untuk menyembunyikan identitasnya, Wade membuat sebuah kostum. Dengan kostum putih gak jelasnya, Wade menghajar beberapa orang yang ia duga sebagai anak buah Francis untuk menanyakan keberadaannya. Saat mencuci cipratan darah yang berada di kostumnya, seorang wanita tua merekomendasikan Wade untuk menggunakan air karbonasi dan lemon untuk membersihkan darahnya. Atau kalau tidak mau repot, Wade harus mengenakan kostum merah untuk menyamarkan warna darahnya. Berkat arahan nenek tersebut, Wade pun merubah kostumnya menjadi warna merah. Dengan kostum barunya, Wade kembali menghajar para anak buah Francis untuk mengetahui keberadaannya. Setelah itu, Wade datang menemui pria misterius yang menawarkan pengobatan kepadanya sebelum ini. Dari mulut pria misterius yang tidak misterius lagi itu, Wade akhirnya mengetahui di mana keberadaan Francis. Keesokan harinya, Wade memesan taksi untuk datang ke lokasi Francis berada. Taksi itu dikendarai oleh Dopinder. Selanjutnya, kita sudah mengetahui apa yang akan terjadi. Setelah memperlihatkan semua kilas baliknya, Wade datang ke rumah milik seorang wanita tua yang menyarankannya menggunakan kostum berwarna merah yang ia jumpai di tempat laundry sebelumnya. Wanita tua tunanetra itu bernama Al. Di sisi lain, Francis yang telah berhasil kabur dari Wade dan juga Colossus kembali ke markasnya. Di tempat ini, Francis dan kelompoknya sedang menyiapkan beberapa mutan yang ia pasangkan sebuah alat pengendali dan dimasukkan ke dalam sebuah kotak untuk kemudian dijual. Saat sedang diobati oleh Angel, Francis memberitahukan jika orang yang memakai topeng yang menyerangnya adalah Wade, yang ternyata masih hidup. Francis yang dendam kepada Wade berencana untuk menghancurkan Wade hingga berkeping-keping. Di rumah nenek Al, tangan Wade yang tadinya putus kini sudah tumbuh kembali, meski masih berukuran seperti tangan bayi. Am I crazy? Meskipun regenerasinya tidak secepat Wolverine, tetapi ini masih tetap mengesankan. Nenek Al mengatakan jika Wade merindukan Vanessa, ia harus menemuinya. Namun, Wade masih belum memiliki keberanian untuk menemui Vanessa dengan wajah yang seperti itu. Sambil bersandar di bahu nenek Al, Wade menunggu tangannya untuk kembali ke ukuran semula. Di markas Sister Margaret, tiba-tiba Weasel didatangi oleh Francis dan Angel. Francis datang untuk mencari keberadaan Wade. Sialnya, di tempat itu Francis menemukan foto Wade yang sedang bersama Vanessa. Kemudian Francis pergi dari tempat itu sambil merencanakan strategi lain untuk menemukan Wade. Setelah Francis pergi, Weasel langsung memberitahukan Wade mengenai apa yang telah terjadi. Lalu, Weasel dan Wade bergegas untuk pergi ke sebuah strip club tempat di mana Vanessa bekerja. Give it up for chastity. Setelah menyusuri tempat itu, akhirnya Wade menemukan Vanessa. Sayangnya, Wade masih belum berani untuk datang menemui Vanessa dengan wajah buruk rupa seperti itu. Kemudian, Wade malah masuk ke dalam toilet
dan menggerutu soal betapa lemahnya mental yang ia miliki. Di sisi lain, manajernya memberitahukan Vanessa jika ada seseorang yang ingin menemuinya di luar klub tersebut. Vanessa menduga jika pria yang ingin menemuinya adalah Wade. Tetapi sayangnya Vanessa salah, karena pria itu adalah Francis. Francis dan Angel langsung menangkap Vanessa. To the back. Go get her, Tiger. Tak lama kemudian, Wade datang dan menemukan dompet milik Vanessa yang terjatuh. Sesampainya di rumah, Wade merasa sangat kesal karena ia sudah terlambat datang menyelamatkan Vanessa. Di tengah-tengah kemarahannya, tiba-tiba ponsel milik Wade berbunyi. Ternyata Francis mengiriminya pesan yang berisi, jika Wade ingin Vanessa kembali, maka ia harus datang menemui Francis di tempat rongsokan besok siang. Tak lupa, Francis juga mengiriminya emot tai. Chocolate yogurt for so long. I need guns. Wade yang sangat marah meminta Weasel untuk mengumpulkan semua senjata yang mereka punya ke dalam sebuah tas. Lalu Wade pun membawa tas itu bersamanya. I'd go with you, but I don't wanna. Setelah melakukan persiapan, Wade datang ke sekolah Xavier untuk meminta bantuan kepada Colossus dan Negasonic. Sebab Francis bisa melarikan diri dari Wade sebelum ini dikarenakan ulah Colossus yang datang mengganggunya. Funny that I only ever see two of you. It's almost like the studio couldn't afford another X-Men. Wade pergi bersama Colossus dan Negasonic dengan menaiki taksi milik Dopinder. Colossus mau membantu Wade dikarenakan ia berjanji akan mempertimbangkan untuk masuk ke dalam kelompok X-Men jika Colossus membantunya. Ketika sampai di tujuan, untuk kesekian kalinya, lagi-lagi Dopinder hanya dibayar dengan melakukan tos bersama Wade. I presume a crisp high five? For you? 10. Setelah turun dari taksi, mereka bertiga pun melangkah masuk ke dalam markas Francis. Sialnya, tas penuh persenjataan yang dibawa oleh Wade tertinggal di taksi Dopinder. Karena Dopinder tidak mengangkat teleponnya, maka Wade nekat hanya beraksi dengan bermodalkan 2 pedang di punggungnya. Di tempat itu, Francis, Angel, dan para anak buahnya sudah menunggu kedatangan Wade. Superhero landing. Lalu terjadilah pertarungan antara Wade, Colossus, dan Negasonic melawan Francis, Angel, dan pasukan mereka. Colossus yang dibantu oleh Negasonic bertarung melawan Angel. Sedangkan Wade bertarung melawan semua anak buah dari Francis. Setelah menghabisi semua anak buah Francis, Wade menyusun mayat mereka hingga membentuk kata Francis, yaitu nama musuhnya. Kemudian Negasonic menggunakan kekuatannya agar Wade bisa terbang ke atas untuk berhadapan 1 lawan 1 dengan Francis. Francis memasukkan Vanessa ke dalam tabung hampa udara seperti yang sudah ia lakukan kepada Wade sebelumnya. Tentu saja hal ini membuat Vanessa sangat tersiksa. Francis kemudian mengambil kedua kapak sebagai senjatanya dan langsung melawan Wade. Di tengah pertarungan, Wade melemparkan salah satu pedangnya hingga menancap di tabung tersebut, sehingga Vanessa bisa kembali bernafas. Wade terlihat kewalahan menghadapi Francis. Saat Wade sedang tersudut, tiba-tiba Vanessa datang dan menusukkan pedang milik Wade ke tubuh Francis. Namun sayang, serangan itu tidak terlalu berdampak kepada Francis. Di bawah, Negasonic yang melihat Colossus tersudut menghadapi Angel langsung mengeluarkan kekuatannya sehingga membuat tempat itu meledak dan menyebabkan tempat yang dipijaki oleh Wade dan Francis mulai rubuh. Akibat dari kekacauan yang terjadi, kapal rongsokan yang merupakan markas dari kelompok Francis pun hancur.
Tetapi ternyata Francis masih hidup dan kembali melawan Wade. Setelah berhasil membuat Francis sekarat, Wade meminta Francis untuk menyembuhkan dirinya. Namun, Francis malah tertawa. Ternyata Francis hanya berbohong kepada Wade karena dari awal ia memang tidak bisa menyembuhkan Wade. Who fucking cares? Be a hero. Flo, save a friend. Karena sudah sangat marah, Wade pun langsung menembak kepala Francis hingga tewas. Sure, I may be stuck looking like pepperoni flat. Setelah kekacauan itu berakhir, Vanessa langsung datang dan menghajar Wade. Sebab Wade hilang begitu saja tanpa kabar di saat Vanessa sedang sangat mengkhawatirkannya. Wade pun mengatakan alasannya kenapa ia tidak pernah menemui Vanessa. Itu dikarenakan wajah Wade sudah buruk rupa dan tidak seperti dulu lagi. Tetapi Vanessa tidak peduli dan mencoba melepaskan topeng Deadpool yang dikenakan oleh Wade. Awalnya Vanessa tampak terkejut dengan penampilan Wade yang tampak mengerikan. Tetapi Vanessa tidak memperdulikan hal itu, karena wajah itulah yang membuat dirinya merasa bahagia. Setelah membantu Wade, Colossus dan Negasonic pergi meninggalkan tempat itu, sebab mereka tidak mau mengganggu momen berduaan antara Wade dan juga Vanessa. Di saat mereka tinggal berdua saja, Wade dan Vanessa langsung berpelukan. Lalu film pun berakhir. Oke, mungkin itu saja untuk pembahasan film kita kali ini. Mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan dalam proses penceritaan saya. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.